Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, semoga pada pertemuan hari ini kita diberi kelancaran dan juga diberi kemudahan dalam menangkap pelajaran yang akan Ibu Guru sampaikan. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau pada baik-baik semua. Masih pada sehat kan? Alhamdulillah kalau masih pada sehat. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Apa? Ada yang mau menjawab? Kita pada pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya, benar, kita mempelajari tentang membiasakan diri dengan hidup sehat. Salah satu caranya membiasakan diri dengan hidup sehat, ya, dengan menjaga kebersihan anggota badan, terus menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan sekitar kita, lalu menjaga kebersihan hati. Nah, cara menjaga kebersihan hati itu bagaimana anak-anak? Ya, dengan berkata jujur, tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, dan ada banyak lagi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang adab ke kamar mandi dan juga adab berpakaian. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint yang didukung dengan layar putih, proyektor LCD dan juga laptop, ya, pokoknya yang udah ada di depan kalian ini. Hal ini dilakukan agar kalian semua bisa dengan mudah memahami materi yang akan Ibu Guru sampaikan. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama ini kita diharuskan untuk berdoa dahulu sebelum masuk ke kamar mandi. Nah, doanya bagaimana? Kita baca sama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, yuk kita baca bareng-bareng. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, maka dari itu, kenapa ada kamar mandi? Agar ketika kita di dalam kamar mandi, kita tidak digoda oleh setan, baik setan laki-laki ataupun setan perempuan. Nah, yang kedua, masuk kamar mandi dengan kaki yang kiri, ya. Pokoknya mulai sekarang setelah mendapatkan pelajaran ini, anak-anak semua wajib masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, cakep. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian tidak bernyanyi, membaca Al-Quran dan berbicara. Ya, kita di dalam kamar mandi itu diharuskan, bahkan diwajibkan untuk tidak bersuara walaupun sekecil apapun. Nah, di kamar mandi itu kita fokus aja membersihkan badan kita, membersihkan tubuh kita dari kotoran, debu, dan lain sebagainya. Tidak usah pakai bernyanyi, tidak usah pakai apalagi membaca Al-Quran, itu sungguh dilarang. Karena kan kamar mandi tempatnya setan. Nah, apalagi berbicara. Nah,
Terus yang keempat, dianjurkan untuk membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Nah, kalau kita membersihkan kotoran, misalnya sehabis buang air besar itu kan pasti membersihkan tempat untuk membuang air besar tadi. Nah, kita dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Nah, yang kelima, mandi sendiri ya yo. Siapa yang masih dimandiin sama bapak atau ibunya? Nah, setelah ini kan kalian udah pada besar, sudah kelas 1 ya, kelas 1. Jadi, nanti sore mandi sendiri ya, jangan dimandiin orang tua, kan udah besar. Terus, nah, tata cara mandi yang pertama yakni disunahkan untuk menggosok gigi dengan benar. Nah, menggosok gigi dengan benar dan teratur. Lanjut ya. Nah, menghemat air yang ketujuh. Nah, kita tuh walaupun emang membutuhkan air, tetapi ya jangan boros-boros air. Gunakan air secukupnya dan seperlunya saja. Jangan sampai terlalu boros atau terlalu membuang-buang air, karena kan tidak baik. Boros itu temannya siapa anak-anak? Ya, temannya setan. Yang selanjutnya yakni tidak membawa mainan. Nah, kalau kamar mandi ya kita kan untuk mandi, bukan mainan. Mainannya di luar. Nah, terus membilas dengan bersih. Nah, setelah setelah pakai shampoo dan pakai sabun, kita bilas dengan bersih agar tidak ada sisa kotoran yang menempel. Nah, yang ke-10, tidak membuang sampah sembarangan di kamar mandi. Nah, karena kamar mandi itu bukan tempat sampah. Nah, nanti kalau buang sampah di kamar mandi bisa mengakibatkan air tersumbat. Yang selanjutnya, setelah selesai mandi, mengeringkan tubuh dengan handuk. Nah, handuknya itu dibawa ke kamar mandi ya anak-anak, terus kita keringkan di dalam. Nah, terus setelah itu kita tutup tubuh kita dengan aurat. Syukur-syukur kita sebelum mandi kita sudah membawa baju itu di dalam kamar mandi. Jadi dipakai di dalam kamar mandi. Terus selanjutnya keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan. Nah, kalau keluar itu pakai kaki kanan. Terus setelah keluar kamar mandi, kita juga dianjurkan untuk membaca doa. Nah, doanya kita baca bersama-sama ya. Yuk. Ghufranaka alhamdulillahilladzi athaba 'anil ada wa ngafani. Artinya, aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya padaku dan menyehatkanku. Nah, yang selanjutnya ada berpakaian. Yang pertama diawali dengan berdoa. Nah, sebelum kita memakai pakaian itu dalam keadaan masih belum berpakaian, masih dalam handuk, masih pakai handuk, itu dianjurkan untuk berdoa. Yuk kita baca bersama-sama doanya. Alhamdulillahilladzi kasani ma'awari bihi ngaurati wa atajamala bihi fi hayati. Nah, kemudian setelah berdoa, kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang rapi dan bersih. Terus memakai pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh ya. Pokoknya yang sesuai dengan ukuran tubuh ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, kemudian laki-laki tidak diperkenankan untuk memakai pakaian berbahan sutra. Yang selanjutnya, memakai pakaian itu harus mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Nah, jadi kalau mau pakai baju itu pakai didahulukan sebelah kanan. Mau pakai celana juga ya, didahulukan kaki sebelah kanan dahulu. Nah, selanjutnya laki-laki itu memakai pakaian yang pakai pakaian yang laki-laki, dan perempuan memakai pakaian perempuan. Jadi tidak boleh kebalik. Laki-laki memakai pakaian perempuan atau bahkan perempuan memakai pakaian laki-laki, itu dilarang dalam Islam. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, itu sangat dilarang. Setelah selesai memakai pakaian, kita juga dianjurkan sebelum melepasnya juga dianjurkan untuk berdoa. Nah, berdoa sebelum melepas pakaian ini kita baca bersama-sama ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, yang artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, kemudian setelah berdoa kita melepas pakaian. Nah, untuk melepas pakaian dianjurkan untuk melepas dengan mendahulukan
anggota badan yang sebelah kiri. Nah, berikutnya di slide berikutnya yaitu meletakkan baju ganti di tempatnya. Nah, ketika kita mau ganti baju, nah baju sebelumnya yang sudah ada itu diletakkan pada tempatnya. Di mana tempatnya? Di almari agar tersusun dengan rapi. Nah, terus pakaian yang sudah dipakai tadi alias pakaian kotor tadi diletakkan pada tempatnya. Kalau ada yang punya mesin cuci, ditaruh di dalam mesin cuci. Kalau nggak ya ditaruh di ember atau tempat pakaian atau tempat pakaian kotor lainnya. Nah, sekian dulu materi kali ini. Itu tadi pemaparan dan penjelasan materi tentang apa? Adab ke kamar mandi, mandi dan adab berpakaian. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Guru? Ya, Mas, itu mau tanya apa? Oh, laki-laki itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk memakai kain sutra itu karena kain sutra adalah pakaian kita kelak di surga. Maka dari itu dianjurkan untuk memakai pakaian dari kain lainnya. Tuh. Iya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kita hafalkan bersama-sama doa sebelum masuk ke kamar mandi dan sesudah masuk kamar mandi. Yuk kita hafalkan bareng-bareng. Nah, kan kita udah bersama-sama nih melafalkan doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa sebelum memakai pakaian, dan doa setelah memakai pakaian. Dan selanjutnya kalian hafalkan dulu ya keempat doa tersebut. Buat yang udah bisa nanti maju ke depan dan bakal dapat nilai plus. Yuk maju ke depan yuk, yang udah hafal. Yuk, boleh Mbak Ah dan Mas Di boleh maju ke depan. Nah, karena udah ada beberapa yang hafal dan buat yang belum hafal nanti di rumah dihafalkan kembali ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita mendapat materi tentang adab ke kamar mandi dan adab berpakaian. Nah, semua yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu ada aturannya. Gunanya ada adab ini agar kita senantiasa menaati ajaran Islam dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya udah habis, masih 15 menit lagi. Nah, yuk sekarang kita mencatat doa masuk kamar mandi dan keluar ke kamar mandi ya. Yuk kita mencatat. Nah, ini doanya sesuai yang ada di layar. Nah, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, yuk silakan catatannya tadi bisa dikumpulkan. Terus kemudian ada tugas buat kalian untuk mencatat doa sebelum dan sesudah melepas pakaian, itu dicatat, besok dikumpulkan. Lalu mengerjakan soal pilihan ganda dan isian yang udah ibu guru berikan. Oke, sudah semua ya. Baik, karena waktunya sudah habis, terima kasih untuk partisipasinya semuanya ya. Kita bertemu lagi di minggu berikutnya di pelajaran Akidah Akhlak. Kurang lebihnya Ibu Guru meminta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.